Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah Computing. Di sini kami membawakan tema yang berjudul Cloud Architecture. Next. Di sini ada anggotanya, yaitu saya sendiri Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 10202231. Kemudian ada Raja Sahbira Munandar dengan NIM 102022324284. Dan yang terakhir ada Bimo Alfarizi Lukman dengan NIM 102022330069. Kami dari kelompok 9. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu AWS Well Architecture Framework itu menjelaskan kerangka kerja AWS beserta 6 pilarnya. Kemudian prinsip desain mengidentifikasi prinsip-prinsip desain dari kerangka kerja tersebut. Kemudian yang ketiga ada kendala dan ketersediaan, menjelaskan pentingnya keandalan atau reliability dan ketersediaan tinggi atau high availability. Dan yang terakhir ada AWS Trusted Advisor, membaca dan mengimplementasikan rekomendasi dari layanan ini. Oke, jadi sini ada pengenalan AWS Well Architecture, yaitu yang pertama panduan utama untuk merancang infrastruktur cloud yang aman, berkinerja tinggi, tangguh, dan efisien. Kemudian yang kedua, menawarkan pendekatan yang konsisten untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan arsitektur cloud. Dan yang terakhir, menyediakan praktik terbaik yang telah teruji, dikembangkan dari pelajaran saat AWS meninjau ribuan arsitektur pelanggan. Oke, di sini ada 6 pilar AWS Well Architecture. Yang pertama itu operational excellence, yaitu keunggulan operasional dan proses bisnis. Kemudian yang kedua security, eh, keamanan infrastruktur, identitas dan pelindungan data. Kemudian ada reliability, keandalan sistem dan pemulihan dari kegagalan. Kemudian ada performance, efisiensi kinerja dalam penggunaan sumber daya, ada cost optimization, pengoptimalan biaya dan penghapusan beban pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang terakhir ada sustainability, yaitu keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi cloud. Kemudian sini ada pilar satu, yaitu operational excellence. Fokus utamanya adalah menjalankan dan memantau sistem untuk memberikan nilai bisnis serta terus memperbaiki proses secara berkesinambungan. Prinsip prinsip desain yaitu lakukan operasi sebagai kode atau operation as code. Kemudian lakukan perubahan yang sering berskala kecil dan dapat dibatalkan. Dan yang terakhir, selalu antisipasi kegagalan dan belajar dari semua peristiwa operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pilar kedua ya, yaitu security, melindungi sistem dan data. Fokus utama pilar ini adalah melindungi informasi, sistem dan aset melalui penilaian risiko dan strategi mitigasi proaktif. Yang pertama adalah terapkan fondasi identitas yang kuat dan aktifkan keterlacakan. Yang kedua ada otomatiskan praktik keamanan di semua lapisan infrastruktur. Yang terakhir ada lindungi data baik saat transit maupun saat istirahat. Yang pilar ketiga yaitu reliability, konsistensi beban kerja. Pilar ini memastikan beban kerja Anda berfungsi dengan benar dan konsisten saat dibutuhkan serta mampu pulih dengan cepat. Prinsip desain otomatis otomatiskan pemulihan dari kegagalan, lakukan skala horizontal untuk meningkatkan ketersediaan agregat dan berhentilah menebak kapasitas yang dibutuhkan. Pilar keempat yaitu performance efisiensi, gunakan sumber daya secara efisien. Fokus pilar ini adalah mengalokasikan sumber daya komputasi secara efisien untuk memenuhi persyaratan sistem seiring perubahan permintaan. Prinsip desainnya itu
Demokratisasi teknologi canggih pada tim Anda, terapkan infrastruktur secara global dalam hitungan menit. Yang terakhir, gunakan arsitektur serverless untuk mengurangi overhead operation. Yang ke pilar kelima yaitu cost optimization, menghindari biaya berlebih, berfokus pada pemahaman pengeluaran untuk menghindari dan menghilangkan biaya sumber daya yang tidak memberikan nilai bisnis. Yang pertama itu ada terapkan manajemen keuangan cloud yang terstruktur. Yang kedua ada adopsi model konsumsi, bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan. Berhenti menghabiskan uang untuk pekerjaan berat yang tidak membedakan bisnis Anda. Di sini ada AWS Well Architected Tool, evaluasi beban kerja Anda. AWS AWS Well Architecture Tool adalah layanan bawaan AWS untuk membantu meninjau status arsitektur Anda secara proaktif. Alat ini membandingkan arsitektur Anda dengan praktik terbaik AWS terbaru dan memberikan rencana tindakan terperinci untuk mengeliminasi risiko arsitektur. Maksudnya ada keandalan dan ketersediaan tinggi, memahami bagaimana sistem cloud tetap berfungsi secara optimal tanpa gangguan, dan bagaimana merancangnya agar tangguh terhadap kegagalan komponen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah konsep keadaan atau reliability. Jadi, ini adalah fungsionalitas yang konsisten. Jadi, ini adalah keadaan, ukuran kemampuan sistem untuk menyediakan fungsionalitas yang diinginkan oleh pengguna tanpa kegagalan. Nah, jadi sebuah sistem mencakup seluruh lapisan, yaitu perangkat keras, firmware, dan perangkat lunak. Nah, MTBF ini dihitung dari total waktu dalam layanan dibagi dengan jumlah insiden kegagalan yang terjadi. Next. Nah, jadi selanjutnya adalah konsep ketersediaan atau availability. Nah, jadi ketersediaan itu dihitung dari waktu operasi normal bagi total waktu yang diharapkan. Nah, jadi sebagai contoh, kayak arsitektur dengan tingkat ketersediaan 90,99% atau 5 9S berarti sistem dirancang untuk memiliki batas waktu maksimal gangguan hanya sekitar 5 menit dalam kurun waktu 1 tahun penuh. Next. Nah, jadi sekarang adalah faktor penentu ketersediaan. Yang pertama adalah fault tolerance, yaitu redundansi bawaan pada komponen aplikasi untuk tetap beroperasi dan minimalisasi kerusakan meskipun ada elemen yang mengalami masalah. Kemudian ada scalability, yaitu adalah kemampuan infrastruktur aplikasi untuk beradaptasi dan mengakomodasi peningkatan beban secara otomatis tanpa perlu mengubah desain. Nah, terus ada recoverability, yaitu adalah kecepatan dan proses kebijakan yang memastikan pemulihan layanan dapat dilakukan dengan cepat setelah sebuah peristiwa kegagalan fatal. Next. Nah, jadi selanjutnya adalah AWS Trusted Advisor. Jadi adalah alat pemantauan tingkat lanjut yang memberikan panduan secara real time untuk membantu Anda memprovisikan sumber daya sesuai dengan praktik terbaik. Next. Nah, selanjutnya ada 5 kategori penilaian Trusted Advisor. Nah, jadi yang pertama ada cost optimization, terus ada performance, ada security, ada fault tolerance, dan ada service limits. Next, selanjutnya adalah rekomendasi keamanan. Nah, jadi keamanan identitas akun atau MFA on root accounts. Jadi si Advisor ini akan memperingatkan jika ada multifaktor authentication yang belum diaktifkan pada akun root buat mencegah aktivitas ilegal. Nah, terus ada juga IAM password policy, dia itu memeriksa apakah kebijakan kata sandi yang kuat, mulai dari kombinasi karakter, batas waktu telah diterapkan secara konsisten pada akun pengguna. Terus selanjutnya adalah security group. Jadi dia memeriksa dan memblokir aturan jaringan atau port terbuka yang mengizinkan akses terbatas, tidak terbatas. Oke, jadi selanjutnya adalah rekomendasi penyimpanan. Jadi data dan log perlindungan. Jadi si Trusted Advisor ini akan memberikan pandangan holistik tentang manajemen data di sistem. Jadi ada Amazon EBS Snapshots, dia itu mengevaluasi rutinitas perancangan volume, penyimpanan blok. Terus kalau Amazon
S3 bucket logging itu dia memeriksa aktivitas pelacakan untuk mempermudah audit keamanan dan analisis data log. Oke, nah terakhir adalah kesimpulan modul. Jadi yang pertama adalah kerangka kerja terstruktur (AWS). Well Architecture Framework memberikan pendekatan metodis dan konsisten melalui 6 pilar utamanya, yaitu mengevaluasi sekaligus menyempurnakan arsitektur cloud agar aman dan efisien. Terus aksi terukur yaitu adalah parameter keadaan MTBF dan ketersediaan uptime dipadukan dengan rekomendasi real time dari AWS Trusted Advisor. Nah, jadi kita memiliki panduan yang lengkap untuk memastikan kinerja infrastruktur secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah referensi dan diskusi. Next. Terus ini adalah image source-nya. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.